Kita nggak ada yang di sini, nggak ada api. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu. Ya memang dalam kasus-kasus yang misterius seperti itu kita tidak pungkiri bahwa jin bisa melakukan hal yang demikian. Ya, jangankan cuma nyoret-nyoret, mindahkan singgasananya Bilqis saja bisa. Ya walaupun akhirnya dalam Al-Quran dijelaskan yang memindahkan bukan jin tapi manusia kan, tapi mereka bisa. Ini kita bicara pandangan lain ya, kan beredar juga kemarin itu katanya pengantin Lucifer ya. Nah kalau menurut Pak Ustadz Faizar itu seperti apa? Lucifer itu kan berasal dari mitologi Eropa ya, pokoknya barat lah. Kalau di Islam itu apa? Di Islam ya kita hanya mengenal iblis sebagai dedengkotnya kalangan jin. Jin secara umum, ada yang muslim, ada yang bukan muslim, ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang belum beli baju RJL, langsung aja buruan, jangan sampai kehabisan guys. Ini kita buka pre-order kedua, waktunya terbatas. Duluan aja, caranya tuh gampang, tinggal di Shopee, Tokped, atau by WA. Jangan sampai ketinggalan, kalian nyesel, nanti udah tutup PO-nya, kalian nggak bisa pesen lagi. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat Season 4. Jadi guys, Paralang dan Erjal Satset, gue lagi menuju ke kediaman Ustadz Faizar, di mana banyak banget nih hal yang bisa kita bahas. Salah satunya adalah kasus pengantin setan. Penasaran kayak gimana? Ikutin terus videonya sampai habis. Ustadz Faizar dan Kak Fajar, mohon maaf karena satu dan lain hal Anggi masih berhalangan untuk hadir, tapi insya Allah nanti ada kesempatan lagi untuk bertemu sama Ustadz Faizar. Anggi mohon doanya untuk Anggi sekeluarga, dan insya Allah doa yang terbaik juga untuk Ustadz Faizar dan Kak Fajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Paralang dan Erjal Satset suka nonton film horor di barat, kalian itu pasti akan dipertontonkan kayak seseorang itu misalnya dia melihat setan, dia itu akan pergi ke psikolog atau orang yang bisa menangani konsultasi medis dia lah gitu. Nah, barulah ketika orang itu tidak mendapatkan jawaban di sana, biasanya itu mereka akan pergi ke pastor atau pendeta untuk dilakukan eksorsis. Nah, makanya gue selalu bilang sama kalian, kalau misalnya kita juga membahas kisah-kisah horor, tetap kedepankan logika dan juga keilmuan-keilmuan yang ada. Karena nggak semua podcast horor itu settingan atau narasumbernya disuruh ngarang-ngarang cerita. Kebetulan hari ini gue udah ada di kediaman Ustadz Faizar, dan dari kemarin itu banyak banget yang DM nanyain tentang pengantin setan. Langsung aja kita tanya sama ahlinya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz sudah dijamu dengan sangat luar biasa nih. Sami-sami, terima kasih juga udah berkunjung lagi. Pak Ustadz, ini mungkin satu Indonesia pada nunggu Pak Ustadz. Kalau pandangan dari Pak Ustadz Faizar tentang kasus pengantin setan itu seperti apa sih? Ya, berbicara masalah pengantin setan, kita kan pasti akan menarik benang merahnya ya. Secara otomatis orang menikah, sesuatu menikah, jadi pengantin atau kawin, ini pasti didahului dengan hasrat, didahului dengan keinginan untuk memiliki, atau dalam artian cinta.
apakah jin dan manusia ini bisa saling mencintai padahal berbeda spesies. Jin diciptakan dari api, sedangkan manusia dari tanah liat, dari tanah. Berbicara masalah setan, ya, kalau dalam bahasa Arab setan ini kan disebutnya as-syaiton. Ini adalah nama sifat. Jadi kalau dibilang sifat, otomatis ini bisa disematkan kepada siapapun yang memiliki sifat ini. Jadi kata as-syaiton ini adalah istilah yang disematkan untuk makhluk yang jahat, jauh dari kebaikan, sombong, pembangkang, merugikan, dan seterusnya. Dan kebanyakan yang disematkan nama setan adalah golongan jin. Walaupun kita tahu di Quran dikatakan wa anna minnas solihuna wa minna duna dzalikunna tara'iqa qidada. Di antara kami bangsa jin ada yang baik, ada yang soleh, ada yang tidak baik. Kami menempuh jalan hidup kami masing-masing, ya. Tapi kebanyakan dari mereka itu fasik, menjadi anak buahnya iblis, anak buahnya Azazil, ya. Terus gimana ceritanya setan yang menjadi musuh manusia kok bisa jatuh cinta? Iya kan? Iya, gimana Pak Ustadz? Awalnya kan sudah jelas tuh sumpah serapahnya iblis yang dia punya dendam kesumat kepada Adam, dan Hawa. Ini makhluk baru diciptakan, kok saya suruh sujud, sedangkan saya ini pembesar dari kalangan hamba-hamba Allah yang beribadah betul-betul sama Allah, bahkan menjadi pembesar para malaikat, walaupun iblis ini dari jin, ya. Tapi saking solehnya dia, malaikat pun hormat sama iblis ini dulu. Jadi dia muncul kesombongan dan akhirnya jadi dendam kesumat kepada manusia. Kok bisa setan malah jadi jatuh cinta? Nah, berbicara soal ini ternyata memang dari kalangan bangsa jin, ya, bisa saja jatuh cinta kepada manusia. Jin selain iblis, ya. Emang iblis itu jin? Nah, mana dalilnya? Ya, kalau di Islam sudah jelas di dalam surat Al-Kahfi ayat 50, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jin. Ya. Ingatlah tatkala kami itu berfirman kepada seluruh malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka para malaikat itu semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jin, iblis ini bagian dari bangsa jin. Yang dia mendurhakai perintah dari Tuhannya. Nah, jadi jin-jin selain iblis, ya, ada juga yang dia punya nafsu sama manusia. Selain iblis jadi ya Pak Ustadz? Iya, ada yang dia itu punya nafsu sama manusia. Makanya Rasulullah SAW itu memberikan petunjuk kalau kita umatnya mau masuk toilet ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan yang punya potensi untuk mencintai manusia ketika mereka melihat auratnya. Nah, dalam hadis lain kita juga disunnahkan untuk baca bismillah saat menanggalkan pakaian. Karena di saat menanggalkan pakaian ini aurat manusia itu bisa nampak. Dan kalau jin melihat aurat manusia, dia bisa nafsu. Makanya suruh baca bismillah karena itu adalah satar. Satar itu artinya penutup dari pandangan jin yang jahat untuk melihat auratnya manusia. Jadi di antara akhirnya setan itu mencintai manusia sampai menikahinya, mengawininya adalah karena cinta lokasi. Oh, jadi bukan manusia doang yang bisa cinlok ya Pak Ustadz? Iya. Dan ini juga dikatakan oleh ulama. Ya, yang mengatakan ini secara gamblang adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di dalam kitab An-Nubuwat, beliau mengatakan bahwa jin itu punya potensi mencintai manusia. Seperti halnya manusia mencintai manusia lain. Laki-laki cinta sama wanita, demikian juga sebaliknya wanita jatuh cinta ke laki-laki. Dan jin itu kalau sudah cinta sama manusia, dia akan memberikan banyak fasilitas. Dibikin pandai meramal, dibikin bisa mengobati orang, dibikin dia itu kemampuan fisiknya jadi lebih, misal menyelam bisa di dalam air bisa sampai 1 jam tanpa
ambil oksigen. Dibantu sama jin khawas misalnya, jin yang tinggalnya di perairan suka menyelam. Misalnya orang itu dibikin misal kebal bacok tanpa trik loh ya, tanpa trik sulap dan seterusnya. Jadi ketika dia sudah jatuh cinta, dibikin supaya manusia itu punya ketergantungan terhadap eksistensi jin ini. Dan dia itu kalau misal melihat manusia yang dia cintai berpaling atau dekat aja, punya sahabat, dia cemburunya luar biasa. Sehingga kata Ibnu Taimiyah di dalam An-Nubuwat, dia akan menghukum entah orang yang dia cintai atau orang yang berusaha mendekatinya. Kadang dibikin sakit, dibikin orang itu jadi benci terhadap orang lain, jadi introvert banget. Dibikin orang itu terbunuh secara perlahan, dibunuh sama jinnya. Kalau dia cemburu itu? Kalau dia cemburu. Makanya saya itu sering banget menangani kasus-kasus pasien yang datang ke kantor kami di Arsadaya Dhaka Indonesia. Orang-orang yang memang betul-betul kena gangguan jin loh ya, bukan yang merasa dirinya kena gangguan. Yang betul-betul kena gangguan jin, ya, dia itu ketika mau nikah sudah khitbah, dia orang good looking. Rata-rata orangnya good looking. Ya cantik, ya cakep. Tapi ketika sudah ta'aruf tiba-tiba hilang tanpa jejak, gak jelas. Kenapa kok dia meninggalkan orang ini? Sudah mau hari H menikah, tiba-tiba pasangannya pergi entah kemana, atau bahkan meninggal tanpa sebab yang jelas. Akhirnya dibikin jomblo. Nah ini maaf saya potong Pak Ustadz ya. Dalam kasus Anggi pernah menerangkan ke saya ya. Jadi selama beberapa tahun itu dia selalu mimpi sama satu cowok gitu. Nah, tapi cowoknya itu ketika dia bangun dari mimpi, kayak dia tuh ngerasa nyaman di mimpi, tapi cowoknya itu nggak tahu tuh bentuknya kayak gimana gitu, nggak inget gitu. Ya. Nah, kalau dari pandangan Pak Ustadz tuh gimana? Memang seperti itu. Ciri-cirinya ya? Iya, di antara ciri-cirinya seperti itu. Jadi mereka kan erat hubungannya sama manusia ketika di alam mimpi. Jadi kalau misal ada orang yang interaksi sama jin di alam mimpi itu jauh lebih jauh lebih kena, karena Allah telah menciptakan pembatas antara penglihatan manusia dengan jin ketika dia sedang terjaga. Namun ketika sedang tidur, ya, ruhul yaqzah ini kalau bahasa kita mungkin sukma. Sukma manusia melayang entah kemana. Makanya ketika kita tidur disunahkan buat baca doa, zikir-zikir perlindungan, baca dulu ayatul kursi sekali, al-falaq, al-ikhlas, al-falaq, an-nas 3 kali, masing-masing tiupkan ke tangan, diusapkan ke seluruh tubuh. Ya, gunanya untuk apa? Supaya Allah Tuhan kita ini menjaga supaya ketika kita tidur sukmanya enggak diganggu sama setan. Nah makanya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketika manusia itu bangun malam, satu ikatan setan lepas. Dia berdiri berwudu, 2 ikatan lepas. Ya. Kemudian dia istinsyak. Kemudian istinsak tuh ngirup air. Ya. Kayak pas wudu gitu ya. Ya. Sambil habis itu sisi ya bahasanya, ngeluarkan air. Itu 2 ikatan lepas. Ikatan setan. Ya. Kemudian ketika dia sholat, semuanya ikutan lepas. Karena kalau tidak demikian, ya, setan punya pengaruh dalam mengontrol mood dan emosi manusia. Karena kata Nabi SAW dalam terusan hadisnya, siapa saja yang bangun malam, ya, fa asbaha nasyitan thayyiban nafas, maka dia akan berpagi hari menjalani hari tersebut dengan semangat dan juga jiwa yang baik. Tapi kalau tidak, fa asbaha kaslan khabithun nafas, dia akan berpagi hari menjalani aktivitasnya dengan penuh kemalasan, letih, lesu, dan jiwa yang buruk, moodnya nggak baik. Ya, kenapa? Ini pengaruh yang sangat kuat ketika manusia tidur dengan ikatan setan. Itu baru satu hadis loh ya tentang ikatan ini. Nanti kalau kita lihat dalam surat Az-Zumar di juz 23 surat ayat 42,
Allah itu menjelaskan bahwa manusia itu bisa bertemu antara ruh orang yang sudah meninggal dengan ruh orang yang masih hidup. Nah, Al-Aiz bin Abdissalam ini seorang ulama mengatakan bahwa manusia itu ada dua ruh, ya istilahnya. Beliau mengistilahkan dua ruh. Yang pertama ruhul hayah, ruh kehidupan, yang kalau ini kecabut atau lepas dari tubuh kita, manusia mati. Ya. Ada ruhul yaksoh. Yaksoh itu artinya kesadaran, terjaga. Ruh yaksoh ini sukma lah bahasa kita. Nah, ketika dia tidur, sukma ini yang dia keluar. Yang rawan ketemu setan, diganggu. Kalau dalam kasusnya Mbak Anggi, muncul sosok laki-laki yang dia nggak bisa melihat wajahnya kayak apa. Ya, dalam mimpi. Ya. Nah, ini hakikatnya setan yang sedang godain sukmanya Mbak Anggi. Maka saya sarankan, nggak hanya Mbak Anggi saja, termasuk saya sendiri dan semua orang, ketika sebelum tidur, ayo jalankan sunnah Rasul bagi yang muslim. Baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca surat Al-Mulk, baca surat As-Sajdah. Usahakan wudhu dulu sebelum tidur. Biar roh kita ini terjaga, sukmanya tidak diambil setan, digoda-goda. Maaf, kadang juga bisa sampai dilakukan hal-hal yang nggak kita inginkan. Bahasanya apa? Agak vulgar ya, mohon maaf, diperkosa sama setan. Diperkosa setan? Ya, akhirnya di alam mimpi tuh Mas? Iya, mimpi basah yang dialami, kan nggak hanya laki-laki, mohon maaf ya, perempuan pun kan bisa mengalami hal yang demikian. Itu juga bisa dilakukan oleh setan di alam mimpinya. Oke, nah Pak Ustadz itu tadi kalau misalnya dalam case pengantin setan ya, nah Anggi ini kan kemarin itu juga sempat viral ya, yang kayak coretan-coretan di dinding gitu, pakai kadang seperti tintanya tuh kayak darah, baunya amis gitu Pak Ustadz. Nah, sama barang-barang tuh suka hilang, barang orang gitu. Nah, kalau dalam pandangan Pak Ustadz tuh gimana? Ya, memang dalam kasus-kasus yang misterius seperti itu, kita tidak pungkiri bahwa jin bisa melakukan hal yang demikian. Ya, jangankan cuma nyoret-nyoret, mindahkan singgasananya Bilqis saja bisa. Ya, walaupun akhirnya dalam Al-Quran dijelaskan yang memindahkan bukan jin, tapi manusia kan. Tapi mereka bisa langsung sekedar coret-coret. Mungkin jinnya lagi belajar gambar. Ya, tapi kan ganggu. Otomatis siapapun yang diganggu seperti itu kan risih kan. Ya, namun saya ingin menyampaikan suatu kaidah yang dilakukan Rasulullah SAW. Ketika ada hal-hal yang janggal, yang misterius, mohon maaf sekali, kita kalau bisa dahulukan sebab-sebab logisnya, alasan-alasan logis. Di zaman ini mudah, mungkin kita bisa pasang CCTV dulu, atau pasang mata-mata, supaya kita tahu siapa yang sebenarnya mencoret-coret. Mungkin ya bisa pakai CCTV lah, atau kamera yang tersembunyi. Zaman sekarang kan banyak itu di marketplace online kan, ada yang bentuknya kayak apa, tempat tisu, bentuknya pulpen, kacamata dan seterusnya. Supaya apa? Supaya kita tahu ini sebenarnya kerjaan siapa. Ya. Karena hal ini juga pernah terjadi di zaman Rasul. Cuma bedanya kasusnya yang di zaman Rasulullah ini kasus yang langsung nyerang fisik. Ada sahabiyah namanya Hamnah binti Jahash. Dia pendarahan terus-menerus, Mas. Haidnya nggak berhenti-berhenti, menstruasinya. Datang ke Rasul. Kata Rasul pertama kali, coba dicek, jangan-jangan ini masalah urat, ya ada apa kelemahan mungkin di ototnya atau di uratnya yang ada di sekitaran rahim. Ketika udah dicek masih kayak gitu aja, baru Rasulullah mengatakan innama hadhihi raqdatun min raqadatis syaiton. Ini adalah efek dari tendangannya setan yang ada di dalam rahim. Jadi di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau ada hal-hal yang aneh, nggak masuk akal, yang misterius, coba dahulukan alasan logis dulu. Ketika sudah
misal dipasang CCTV, pergi ke psikolog, pergi ke psikiater, kok semuanya mengatakan normal, nah berarti ini memang ulah setan. Cuma ini kasus sebenarnya saran yang pasang CCTV, saya berbicara kasus yang saya tangani sendiri sebenarnya. Gimana Pak Ustadz? Ya mungkin bisa dilakukan sama Mbak Anggi atau mungkin orang-orang yang punya pengalaman misterius juga. Kita bisa pasang CCTV supaya memperjelas ini ulah siapa. Saya kan lagi menangani kasus api yang menyala. Oh itu. Nggak ada sumbernya. Lihat di TikTok tuh. Iya, itu sampai viral itu. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini terbakar tidak. Kita nggak ada yang di sini, nggak ada api. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita sudah datangi PLN, kita juga datang ke situ observasi, langsung dengan ahli listrik kita bawa, kita ajak. Ternyata ketika dicek instalasi listriknya semua aman, nggak ada konslet, nggak ada konsleting, nggak ada juga kabel yang bermasalah, semua aman. Iya, karena takutnya kan kebakar jajan karena korslet lagi. Iya. Lagian kalau kata beliau ya, secara logika kalau memang itu konslet, otomatis pas ada api kebakar, pas konslet itu listrik mati. Herannya ketika api itu muncul, listrik nggak mati, tetap seperti itu. Ada yang mengatakan mungkin gas alam. Ini juga nggak masuk akal. Setiap hari ibunya masak. Kalau memang itu gas alam, bisa kebakaran semuanya. Bisa kebakaran seluruh rumah. Plafonnya mungkin dicek, di situ plafon nggak ada yang bermasalah. Rumah itu juga tertutup, ya, dan nggak ada akses orang lain itu keluar masuk. Nggak ada tetangga di situ. Di rumah itu nggak ada tetangga. Samping kanannya TK, samping kirinya itu pekarangan kosong, depannya rumah kosong juga. Nah, ini api mas, lebih berbahaya lagi daripada kasusnya Mbak Anggi. Ini mohon maaf saya nggak lagi membanding-bandingkan ya, tapi saya lihat kasus ini memang ngeri karena ancamannya nyawa, ancamannya nyawa ini. Dan herannya api itu muncul dari dalam lemari. Nah nggak mungkin dong, istilahnya dalam lemari nggak ada korek api di situ, nggak ada benda-benda. Sering kimia. kebakaran rumahnya Pak Ustadz? Dari 2 tahun kebelakangan. Ketika Pak D-nya pindah ke situ katanya, versi jadi muncul klien saya itu api terus kebakar terus langsung ditanganin. Awalnya itu berasal dari dalam tas almarhumah budenya yang sudah meninggal. Tas itu kosong, nggak ada apa-apa, tiba-tiba muncul dari situ tasnya kebakar. Nah di TikTok kan ada itu, saya kasih lihat foto-fotonya. Nah habis itu celana Pak D-nya kebakar, taplak meja kebakar. Padahal jauh dari kabel. Itu api dari mana? Makanya saya langsung pasang CCTV kemarin. Saya sama tim, kita pinjamkan CCTV, kita observasi selama sebulan ke depan. Kita mau tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Api itu bersumber dari mana? Kemarin yang terbaru itu dilempar. Tapi sayangnya yang lempar nggak kelihatan. Dia melengkung dengan dilempar pakai replika buah-buahan, tahu nggak mas itu yang dari beling? Oh iya, yang kayak buah gigit tapi ya dilempar beling sampai pecah itu meja. Cuma nggak ketahuan juga siapa yang ngelempar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pakai ketapel dari luar, nggak mungkin juga. Ventilasinya kecil sampai kaget itu. Di situ penghuninya lansia. Ada anak-anak umur 10 tahun. Ya, yang dia tentu nggak paham lah kimia-kimiaan. Kalau bilang ini trik sulap lah atau apa, wallahu alam. Ya, saya nggak berani mengiyakan. Karena masih dalam penelitian ya. Iya, kita masih meneliti selama sebulan ke depan. Dan tetap kita melakukan apa yang disunahkan Rasul, baca Al-Baqarah. Semalaman suntuk mas. Kita bacakan Al-Baqarah dan bacakan ayat-ayat ruqyah di rumah itu. Alhamdulillah udah nggak ada bakar-bakaran. Terornya pindah, lempar-lempar. Dilempar
Jadi memang bisa saja kalau memang itu memang ulah jin. Bisa aja ya ulah jin ini dalam kasus Anggi nih. Tapi jin ini bukan jin sembarangan. Karena untuk memindahkan atau menggeser benda itu butuh energi yang ekstra. Butuh energi yang besar sekali. Tentu jin-jin yang bisa melakukan hal yang semacam itu adalah ifrit. Saya katakan jin yang masih mewujud dalam wujud yang tak kasat mata. Kalau sudah memadat dia bisa saja ambil cangkir ini misalnya. Tapi kalau wujud yang nggak kasat mata, kayak angin ini yang nggak kelihatan, kayak hologram, untuk memindahkan cangkir ini butuh energi yang besar sekali, Mas. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh ifrit. Sebenarnya ngapain Pak Ustadz gitu jin? Maksudnya mindah-mindahin barang gitu, ngelempar-ngelempar. Neror manusia. Karena di antara kesukaan mereka adalah menakut-nakuti anak cucu Adam. Targetnya apa, Mas? Menyekutukan Allah. Biar mereka meminta perlindungan kepada jin. Jin juga gitu ya? Kepada jin juga. Melakukan ritual-ritual yang tidak pernah diajarkan Allah dan Rasulnya. Nyembelih ayam cemani misalnya. Darahnya buat apa? Buat tumbal, buat sesembahan. Itu syirik besar. Dalam agama kita, hal tersebut sudah masuk ke ranah syirik yang besar sekali. Dan ancamannya nggak diampuni dosanya. Kalau dia nggak bertobat ya. Jadi baik lagi ya, tipu daya setan aja gitu Pak Ustadz. Tipu daya setan. Biar manusia itu akidahnya ternodai. Oke. Tapi Pak Ustadz, untuk apa gitu? Maksudnya ifrit ini meneror beberapa kalangan lah gitu. Ya jadi ifrit ini, dia ini kan kalangan elit, Mas. Kalangan elitnya bangsa jin. Jadi jin itu dijelaskan ada banyak jenis. Ada al-arwah yang suka mengganggu anak-anak kecil, bayi. Ya. Nah, ada kisah yang nggak jelas dari mana asalnya, dikatakannya Ummu Sibyan. Ummu Sibyan, yang kalau bahasa kita kuntilanak. Kalau bahasa Arabnya Ummu Sibyan atau al-arwah. Kemudian ada yang mengatakan Umar atau Amir, jin yang suka tinggal di ini, atap-atap rumah, di loteng, yang ketika hidangan disiapkan, dia turun makan, ikutan makan. Ada jin yang pembangkang, disebutnya marid. Dia jin yang pembangkang, yang durhaka, yang jahat lah. Kelas tingginya lagi namanya ifrit atau afarit. Ada yang disebutnya ifrit nafrit. Ifrit nafrit itu ya ifrit yang benar-benar ifrit. Kenapa disebut ifrit? Dia licik, dia jenius. Jenius sudah pasti pandai ya. Dia yang sangat kuat. Dia juga yang mampu memiliki jurus teleportasi. Hirashi no Jutsu. Naruto dong. Nah itu hanya ifrit, Mas. Jadi ifrit itu nggak mengganggu sembarang manusia. Kenapa kok dia sampai gerak-gerakin barang, mindahin? Kalau gerak-gerakin sih masih tahap wajar. Ini dia mindahin atau mungkin ngelempar itu ya, kayak kasus yang sedang kami tangani itu, atau membakar. Dia nggak akan mengganggu seseorang kecuali yang dulunya pernah bermitra dengannya atau mengikat dengan suatu ikatan perjanjian khusus. Jadi ifrit nggak akan mengganggu manusia kalau nggak pernah ada perjanjian itu? Iya. Kenapa? Dia lagi nagih nih. Mana perjanjian yang dulu? Walaupun bukan kita ngelakuin ya, tapi misalnya nenek moyang gitu. Kan mereka kasih sinyal, Mas. Misalnya ya, ifrit ini pernah mengadakan perjanjian dengan nenek moyang, dengan leluhur. Otomatis orang yang mau dijadikan penerus kan dikasih sinyal. Mimpi, di antaranya mimpi dinikahin ini. Mimpi dengan pernikahan yang begitu megah adalah suatu tanda bahwa orang itu dipilih untuk menjadi penerus ilmu titisan dari leluhurnya. Ya ini ilmu sihir. Jadi jangan dikatakan ini karunia Tuhan, ini sihir yang harus diputus. Sihir ini nanti bisa menjadikan orang yang diturunkan untuk menjadi kader atau penerus terbarunya, supaya dia ini bisa mengobati orang lain tanpa belajar, supaya dia bisa meramal, supaya dia bisa menerawang di mana
barang yang hilang itu ada sekarang, siapa yang mencuri. Ini kan jadi cenayang, jadi paranormal, jadi dukun. Sedangkan agama kita telah mencela yang namanya paranormal itu. Telah menjelaskan supaya kita mewaspadai dari perdukunan, karena perdukunan itu adalah kekufuran. Sihir itu kufur. Itu jadi sinyal-sinyal itu pasti sudah ada, Mas Fajar. Ada yang dengan mimpi ada di suatu altar besar megah dengan taburan-taburan bunga warna-warni yang menyambut dia, penari-penari yang sudah siap menyambut acara seremonial itu di mimpi, Mas. Itu masih mimpi. Ada yang dibikin setengah gila selama sekian bulan dalam ritual upacara tersebut. Dan ini saya pernah menangani sendiri. Di angan dia apa? Dia lagi ada di tengah-tengah samudra lepas. Samudra lepas. Sudah siap disambut. Ya jasadnya ya di sini. Jasadnya ada di alam kita. Tapi ya itu tadi kita membahas ruhul yaksoh. Sukma itu tadi. Yang diambil untuk mengikuti acara seremonial yang super megah itu, baru nanti dikasih macam-macam ya. Ada dikasih mahkota, ada yang dikasih tusuk konde. Kok saya jadi... Ada yang dikasih. Saya jadi merinding bukan karena hantunya Pak Ustadz ya. Dulu pernah ada narasumber saya itu kayak gini. Jadi jasadnya di sini. Tapi selama... Dia nggak merasa itu 17 tahun ya. Selama 17 tahun itu... Subhanallah. Dia seperti orang linglung gitu. Kalau kita lihat di fisiknya gitu. Tapi dia itu merasa kalau dia tuh lagi kerja gitu. Perempuan atau laki? Laki. Oh, laki-laki. Dia lagi kerja gitu, ya asik kerja aja di sana gitu. Nah, tahu-tahu ketika balik, ya masih ketika dia, gue lupa SMP apa SD gitu, masih ingetnya tuh ketika dia masih sekolah gitu. Nah, iya memang kayak begitu. Sukmanya tuh berarti Pak Ustadz. Saya pernah bisa jadi gitu ya. Memang iya, memang itu. Ruhul yaksohnya yang diambil. Ya ini kan pakai ikatan sihir, Mas. Ruhul yaksoh nggak bisa diambil-ambil setan gitu aja, kecuali ada ikatan sihir. Mungkin Sukoyomi. Udah. Stop. Serius. Intermezzo aja ya teman-teman. Penggemar Naruto berdua nih. Maklum kita seumuran Mas ya. Jadi saya pernah. Kalau One Piece enggak Mas? One Piece enggak gitu. Karena saya nggak suka membajak. YouTube saya dibajak-bajak mulu jadi. Tapi udah balik Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Saya pernah ada kasus kayak gitu. Orang Kebumen waktu itu Mas. Nggak sengaja ketemu. Saya lagi ada pelatihan ruqyah tahun 2016 di Bandung. Waktu itu masih sama Ustadz Adam Amrullah. Ruqyah Transfusi waktu itu. Ada orang nangis-nangis, kakaknya udah selama bertahun-tahun nggak sadar. Saya bingung kan. Udahlah bismillah sini. Saya cuma berikhtiar, hasil milik Allah. Saya pakai sarung tangan, saya pijat-pijat di sini, di kepalanya, sambil baca ayatul kursi. Habis itu bangun dia. Jadi dari pandangan yang kosong, tiba-tiba langsung fokus, aku di mana ini? Loh dek, aku di mana? Wah adeknya langsung nangis itu. Oh saya bingung kan, kenapa ini? Ternyata dia udah nggak sadar selama bertahun-tahun. Dan baru kali itu dia kayak tiba-tiba masuk. Sukmanya langsung balik, fokus kesadarannya, dan bisa kembali mengingat siapa saja yang ada di sekitarnya. Jadi dari sinyal-sinyal itu akhirnya dia sebenarnya kepengen menunjukkan eksistensinya nih. Aku ada loh, ayolah kembali lagi kayak leluhurmu dulu, minta tolong sama aku. Oh ini kasus Ifrit ini ya? Ya, karena dalam beberapa kitab tafsir dikatakan bahwa jin yang berhasil membuat manusia meminta tolong kepada mereka. Ini punya kasta yang tinggi di bangsa mereka, punya kedudukan. Jadi followernya nambah nih, popularitasnya makin naik. Karena dia berhasil membuat manusia minta tolong, meminta perlindungan kepada mereka. Istilahnya menggunakan jasa mereka. Itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Jadi ketika tidak ada lagi yang meminta tolong ke mereka, apalagi ngasih sesajen ke mereka, ya pasti akan diteror. Wujud dari apa yang Allah firmankan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada bangsa manusia yang minta tolong atau minta perlindungan kepada
bangsa jin, bertambahlah dosanya. Rohako ini kalau dalam bahasa Arab disebut ada 3 makna. Ditambah ketakutannya, ditambah paniknya, dan ditambah terornya. Ketika nggak minta perlindungan lagi, pasti diteror terus sama ifrit-ifrit ini. Ya. Kalau sinyal banyak mas, ya kalau kita bahas sinyal itu banyak, mesti lewat mimpi. Oke. Nah, kalau untuk mengatasi jin ifrit itu gimana Pak Ustadz? Untuk menghadapi ifrit, ini spesies ifrit ya gitu ya, jenis ifrit. Itu ada satu doa khusus dari Rasulullah yang diajarkan malaikat Jibril. Doanya begini. Mungkin teman-teman bisa menyimak ya. Teks Arabnya nanti saya kirim. Oh iya. Biar bisa ditampilin. Oke, nanti tampilin. Ya. Jadi kayak gini doanya. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatillati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara' wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Nah, agak panjang ya, tapi doa ini diajarkan malaikat Jibril. Jadi kisahnya ketika Rasulullah sedang Isra Mi'raj ya. Jadi dari Isra kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu ifrit-ifrit keluar dari lembah-lembah. Keluar dari jurang-jurang, mereka membawa obor-obor api yang menyala terang sekali mau membakar Rasulullah. Dikejar ifrit ini, mengejar Rasulullah. Lah, mohon maaf, bodoh juga ifrit itu. Ibaratnya preman mau ngerjain presiden. Presiden ini dikawal sama pas pampres. Ya udah jelas, habis ifrit ini. Rasulullah kan dikawal sama malaikat Jibril. Maka ketika Jibril melihat, ya, jadi Jibril menghalau ifrit-ifrit itu dengan satu sayapnya. Kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, qul ya Muhammad, qul ya Muhammad. Ucapkan ya Muhammad, 3 kali beliau mengucapkan demikian. Rasulullah bingung waktu itu. Belum tahu apa yang dimaksud ucapkan. Aku harus mengucapkan apa wahai Jibril? Ucapkan doa yang tadi saya baca itu tadi. Seketika ifrit langsung kocar-kacir. Dan semua api-api yang dia pegang padam seketika. Luluh lantah mereka semuanya. Ini untuk menghadapi ifrit. Dan bisa juga membaca surat Al-Baqarah. Khususnya ayat kursi. Dibaca setiap pagi, setiap petang, menjelang tidur. Dan 3 ayat perlindungan Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Sebenarnya kalau kita mau melepas seseorang dari jin yang bucin, jadi nggak hanya sekedar cinta, tapi budak cinta, cintanya cinta mati. Kita harus bikin ilfil jinnya. Dan jangan samakan frekuensi kita dengan jin yang mencintai, dengan setan yang mencintai kita. Apa yang dimaksud menyamakan frekuensi dengan setan? Nah, ini kita membahas berdasarkan apa yang Allah firmankan di Al-Quran. Karena Al-Quran ini kan buku panduan hidup kita. Jangan sampai kita lepas dari ini kan. Jadi Al-A'raf, di dalam surat Al-A'raf Allah sudah jelaskan, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitoni tadzakkaru fa idahum mubsirun. Orang yang bertakwa kalau diganggu sama setan, maka dia akan ingat terlebih dahulu, sadar terlebih dahulu, baru dia sadar diri. Mubsir itu artinya sadar diri. Terbuka basirah atau mata hatinya untuk melihat kesalahan-kesalahan apa yang jadikan setan itu masuk ke dalam dirinya. Ada sambungannya nanti dalam surat Al-Hajj ayat 53. Liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum. Allah menjadikan gangguan setan ini sebagai cobaan untuk orang yang punya 2 perkara. Hati yang sakit, hati yang keras. Hati yang sakit ini bisa juga karena trauma masa lalu, pengalaman yang buruk, ya, pernah dibully, pernah melihat KDRT, ya, atau mungkin dia orang yang punya dendam, punya kesedihan yang terakumulasi, dan seterusnya. Dan hati yang keras yang nggak mau sadar bahwa dirinya itu sedang bermasalah dan menganggap dirinya normal-normal saja. Seperti maaf, orang yang memiliki penyimpangan seksual, dia katakan aku normal-normal aja, yaitu hati ya sudah keras, nggak mau move on dari ketidakberesannya dia itu. Harusnya kalau dia sadar itu bermasalah, ya minimal dia punya sadar dulu deh. Nanti akan Allah berikan pertolongan supaya dia bisa sadar diri. Nah, setan ini selalu membuat gelombang otak manusia dan juga keinginan hasratnya itu kepada apa yang diridhoi oleh setan. Jauh dari syariat Islam,
nggak sholat 5 waktu, masih menyimpan dendam, kedengkian, kesedihan, trauma masa lalu yang dia nggak bisa maafkan orang lain, nggak bisa maafkan dirinya sendiri, dan nggak bisa berdamai dengan keadaan, itu yang jadikan jin bucin ini terus-menerus nempel. Dan kebanyakan orang yang dicintai sama jin bucin ini, yang sudah lama ngikutin dia, adalah orang-orang yang, mohon maaf, nggak menemukan sosok manusia yang bisa dijadikan panduannya. Karena apa? Dia merasa dirinya selalu dikucilkan oleh orang-orang yang di sekitarnya. Bahkan mungkin di kasus-kasus yang saya temukan, dia orang punya orang tua lengkap. Orang ini punya kedua orang tua lengkap. Tapi nggak menemukan sosok ayah, nggak menemukan sosok ibu. Akhirnya hadirlah sosok-sosok jin yang kebapak-bapakan dan keibu-ibuan. Kalau di Jawa, suka menjelmanya menjadi sosok ratu, sosok prabu, raja ini, raja itu, ratu ini, ratu itu, yang seakan-akan mengayomi dia. Akhirnya apa? Tujuannya supaya dia dibawa untuk menjadi cenayang ketika dia dewasa. Oke Pak Ustadz. Nah, ini kita bicara pandangan lain ya. Kan beredar juga kemarin itu katanya pengantin Lucifer ya. Nah, kalau menurut Pak Ustadz Faizar itu seperti apa? Lucifer itu kan berasal dari mitologi Eropa ya. Pokoknya barat lah. Kalau di Islam itu apa? Di Islam ya kita hanya mengenal iblis sebagai dedengkotnya kalangan jin. Jin secara umum, ada yang muslim, ada yang bukan muslim, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang terpelajar, ada yang tidak terpelajar, ya. Dan jin secara umum ini terbagi jadi 3. Yang punya sayap melayang-layang di udara, yang berwujud ular dan anjing, yang suka berdiam diri dan suka berpindah-pindah tempat. Ya. Jadi istilah-istilah yang kayak gitu, Lucifer yang katanya ini bukan bagian dari jin lagi, lebih tinggi dari jin, yaitu jin tetap. Dan separah-parahnya, sejahat-jahatnya jin, dia tetap bisa dihancurkan makarnya ketika dia itu adalah jin yang sifatnya eksternal, bukan dari perangkat hidup manusia. Emang perangkat hidup manusia ada jinnya? Ada. Dia yang namanya jin korin, yang mengalir bersama darah. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu berjalan di tubuh manusia melalui pembuluh darahnya. Itu korin. Korin punya pasukan, namanya pasukan setan wasawis, setan waswas, yang sukanya tinggal di kolbu manusia, di dada manusia. Kalau manusia ingat sama Allah, dia bersembunyi dia menyelinap. Tapi kalau lagi lalai, dia yang akan menguasai dan mengontrol hatinya, setan waswas itu. Nah, korin ini ya yang sebandel-bandelnya setan, yang nggak mempan di ruqyah. Ya, saya katakan ada setan yang nggak mempan di ruqyah, ada setan korin. Setan korin mau di ruqyah ribuan kali pun, mau di ruqyah sama syekh terkenal yang ada di dunia ini pun nggak bakal bisa lepas, karena dia perangkat hidup manusia. Yang memang sudah ada ya. Maka Rasulullah SAW sudah jelas, tidak ada seorang di antara kalian kecuali telah Allah wakilkan jin korin untuk mendampingi hidupnya. Apakah demikian dengan engkau wahai Rasul? Betul, aku juga ada korinnya. Tetapi Allah sudah menolongku supaya korin ini tunduk. Dia masuk Islam dan tidak menyuruhku kecuali pada kebaikan. Nah, ini mukjizatnya Rasulullah. Orang selain Rasul tidak ada. Korinnya semua kafir. Korinnya semua menggiring manusia itu bermaksiat kepada Tuhannya. Nah, korin yang nggak bisa lepas. Kalau Lucifer sekalipun dalam prinsip kita, dia masih bisa lepas, masih bisa hancur makarnya, asal manusianya ini mau menghancurkan 2 perkara yang sudah dijelaskan Allah dalam surat Al-Hajj. Keras hati atau hati yang ada sakitnya. Ini bukan hanya untuk Mbak Anggi, bukan untuk Mbak Anggi, tapi untuk semua orang, termasuk diri kita, termasuk saya pun. Karena saya nggak ada jaminan nggak diganggu setan. Semua orang itu punya potensi untuk diganggu oleh setan. Orang yang alim diganggunya dengan cara yang halus. Orang yang nggak alim diganggunya dengan cara yang tersendiri. Jadi masing-masing ada tingkatan-tingkatan level-level setan yang berbeda dalam menggodanya, Mas. Iya ya, ini bukan untuk membentur-benturkan ya, tapi kita nggak dari benturkan. sisi pandangan yang lain itu seperti apa gitu ya, Pak Ustadz ya. Jadi kalau untuk solusinya nih, misal untuk case Anggi itu menurut Pak Ustadz tuh gimana?
untuk penanganan Mbak Anggi kita harus melihatnya secara holistik. Jadi pengobatan Al-Quran kan nggak hanya ruqyah. Ruqyah itu kan artinya jampi. Dan pengobatan Al-Quran nggak terbatas dengan jampi-jampi saja. Tapi dengan pengamalan apa yang Allah firmankan dalam Quran. Cek makanannya. Makanannya harus dijaga dengan makanan yang halal dan thayyib. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Sekalian manusia, Allah nyeru semua manusia nih. Bukan hanya yang beriman saja, bukan hanya yang Islam saja. Semua manusia sebagai wujud rahmannya Allah. Kasih sayangnya Allah. Makanlah makanan yang di bumi ini makanan yang halal dan thayyib. Halal, thayyib ini baik bagi tubuh, baik bagi jiwa, baik bagi akal manusia. Kenapa? Allah pengen makhluknya itu sehat, maslahat hidupnya, bisa bahagia, nggak sakit-sakitan. Siapa yang melanggar, otomatis bisa sakit. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan ikuti langkah-langkah setan untuk ngancurin kamu. Khususnya yang mukmin. Yang beriman sama Allah, nggak mungkin setan itu menjerumuskan untuk ayo minum khamr, ayo makan daging babi misalnya, ayo minum darah. Kita yang muslim pasti nggak mau dong, tahu itu haram. Kecil potensinya, tapi setan pintar, dia punya strategi lain. Udah makan makanan yang halal, tapi berlebih-lebihan kamu di situ. Kayak contohnya nih, fast food atau junk food lah, itu kan halal. Tapi dibikin orang itu hasratnya kuat makan makanan yang seperti itu, sehingga jadi timbul penyakit. Kalau semacam itu bisa membuat organ dalamnya itu melemah. Dan mereka akan bercokol di organ dalam yang berhasil mereka lemahkan. Karena hasrat manusia yang dibikin kayak orang ngidam, Mas. Ada saya beberapa kali nangani kasus orang yang dia wajib makan makanan yang kurang baik, yang kurang sehat, micin-micinan misalnya. Dan itu wajib, kalau nggak makan itu badannya lemas. Ini kan nggak normal. Habis itu diganggu limpahnya bermasalah, lambungnya bermasalah, diganggu ginjalnya, ya, disitulah mereka akan bercokol dan memperparah penyakitnya. Maka dalam prinsip pengobatan nabawi ini juga perlu didetoks, dikeluarkan unsur-unsur buruknya dan dikuatkan sistem kerja organ tubuh yang melemah dengan nutrisi-nutrisi yang baik. Makanya dalam hadis itu pengobatan sihir bukan hanya dengan ruqyah, tapi dengan kurma ajwa, dengan dibekam. Karena kurma ajwa antioksidannya tinggi. Dan sihir itu kadang mengalir juga melalui darah. Setan-setan mengalir melalui darah manusia. Dengan kurma ajwa atau nutrisi-nutrisi makanan yang kemudian dibacakan doa-doa di situ, itu nanti bisa membuat mereka keluar. Ada yang melalui muntahan, ada yang melalui menstruasi langsung ngucur darah banyak sekali. Ada yang melalui air seni, ada yang melalui BAB, melalui keringat. Itu pertama. Jaga pola makan, khusus untuk Mbak Anggi. Kedua, pola geraknya juga dijaga. Menjaga olahraga berarti ya. Olahraga yang paling baik, yang melatih keseimbangan manusia. Atau juga bisa dengan berenang. Ya. Berenang ini tak disukai juga sama mereka. Tapi gitu ya? Ketemu air. Ya. Walaupun ada setan-setan perairan, jin-jin perairan, tapi kalau mereka sudah masuk ke tubuh manusia, yang akan dilunjakkan sama setan itu kan elemen api yang ada di tubuh manusia. Jadi ketika masuk air, mereka akan lemah. Saya sharing aja ya Pak Ustadz ya. Saya tuh hobi buat berenang Pak Ustadz. Nah abis saya selesai berenang, itu otak tuh kayaknya tenang banget, betul. Adem. Apalagi abis itu langsung sholat tuh biasanya tuh. 2 kali efek ketenangan tuh. Betul. Ya kan kalau berenang ada efek hipoksia. Dia itu nafas yang teratur dengan baik, menahan nafas selama beberapa detik. Setelah itu pasokan oksigen kan ngalir deras sekali ke otak. Akhirnya tercapai sebuah ketenangan yang wah luar biasa, nyaman sekali di hati kita. Coba dengan berenang, Mbak Anggi rutin berenang, berkuda juga bisa, itu bagus juga. Di Quran dikatakan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Persiapkanlah menghadapi mereka dengan berkuda, memanah. Karena dengan Tapi itu kalau misalnya nggak ada kudanya gitu Pak Ustadz, pakai kuda odong-odong bisa? Ya nggak bisa. Nggak bisa.
Macam tak betul je budak ni. Beda case. Ke stable. Banyak lah. Oh, iya. Cari aja. Kalau memanah bisa juga dengan memanah. Ya. Karena dengannya kalian akan menakuti musuh kalian, musuh Allah, musuh kalian, dan musuh yang nggak terlihat. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, musuh yang nggak terlihat ini ada yang menafsirkan jin yang kafir, yang hendak mencelakai manusia. Atau kalau misal itu semua kok nggak bisa, cukup jogging saja. Setiap pagi waktu duha kita keluar rumah berjemur sambil olahraga sebisa kita sambil zikir. Nah ini untuk Anggi, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ini aja 100 kali, atau pakai cincin yang buat zikir kan ada tuh. Nah 100 kali. Karena kata Rasulullah, siapa yang baca doa itu, zikir itu zikir itu sebanyak 100 kali, ya, maka di hari itu dia akan terbebas dari gangguan setan. Dia seperti memerdekakan 10 orang budak, ditambah 100 kebaikan, dihapus 100 kesalahan. Ya, kan lumayan tuh. Zikirnya dapat, olah rasanya dapat, olah rohaninya dapat, olah raganya dapat. Betul. Habis itu pola nafas. Penting juga pola nafas. Pola nafas, gimana latihan nafas terbaik? Baca Quran. Baca Quran itu nafas loh. Iya kan? Iya. Ada wakofnya. Ya, kapan kita berhenti? Kapan nggak boleh berhenti? Kapan nggak boleh berhenti? Ada saktah juga yang nggak boleh berhenti, kecuali di ayat berikutnya. Ya berhenti sejenak, 2 ketukan, dan nggak boleh ambil nafas. Mohon maaf. Berhenti sejenak, 2 ketukan, tidak boleh ambil nafasnya nanti berhenti di ayat setelahnya. Dalam surat Al-Kahfi contohnya. Itu kan latihan nafas terbaik. Kalau katakan meditasi apa artinya? Ya tujuannya kan menggapai ketenangan. Karena Mbak Anggi muslimah, ya saya tentu akan mengajarkan dengan cara-cara Islam, cara-cara yang diajarkan Rasul. Ya baca Quran. Itu latihan nafas yang luar biasa, membuat setan kepanasan, dia akan keluar dan membuat jiwa kita jauh lebih tenang. Oke, jadi itu dia guys ya. Mungkin kalian udah dapet lah pandangan nih tentang kasus pengantin setan. Mungkin part selanjutnya ya Angginya mungkin datang ke sini kali Pak Ustadz ya. Semoga, karena sebenarnya kita bisa melihat, insya Allah sebenarnya ya kalau Mbak Anggi kesini, saya kepengen melihat kondisi organ dalamnya gimana. Organ dalam maksudnya gimana? Bisa kita lihat kan melalui lidahnya, melalui tangan atau melalui mata. Apa yang menjadikan kok setan ini ganggu terus? Apa yang harus kita kuatkan? Apa yang harus dibuang? Ya, kan melalui detox itu pakai cara apa? Dan tipe jin yang mengganggu, dengan kita melihat arah organ yang dilemahkan, yang lemah di dalam tubuh manusia, kita bisa ngelihat ini tipe jin yang kayak gimana. Dan dulu ritualnya jenis apa, itu kelihatan Mas. Karena jin kan ada tipe orang yang kena gangguan jin jenis toyar. Toyar itu yang sukanya ngelayang-layang di udara, yang sukanya membuat bisikan-bisikan, ramalan-ramalan dan intuisi-intuisi yang tajam. Ada yang khawas, yang tinggal di perairan, dia suka menyelam. Itu organ mana saja yang akan dilemahkan, itu akan ketahuan semua nanti insya Allah. Cuma nggak kita bahas kali ini karena waktu kita terbatas ya. Makasih Pak Ustadz, di episode sama-sama kali ini udah banyak berbagi ilmu sama. Saya mohon maaf ke Mas Fajar, terutama ke Mbak Anggi, barangkali banyak perkataan saya yang salah, sikap saya yang salah, mohon dimaafkan. Ini tidak lain dan tidak bukan kepedulian kami selaku kaum muslimin untuk Mbak Anggi, supaya kita memahami hal gaib itu tidak terlalu berlebihan, sehingga menimbulkan teror yang semakin kuat. Tapi kita sederhanakan, kita punya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Tugas kita bukan mencari jenis jin apa yang mengganggu, ya, sihir apa yang mengganggu. Tugas kita selaku seorang hamba adalah meminta perlindungan yang maha kuat dari Allah yang Maha Perkasa. Nanti Allah yang akan menyelesaikan dengan caranya yang luar biasa. Oke, sekali lagi makasih Pak Ustadz. Jadi ambil baiknya pada video kali ini, misalnya ada yang buruk-buruk, kalian buang aja. Go Fajar Ditya, RJ5 undur diri dari Jawa Tengah. Ciao.